wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kembali lagi kita bermajlis untuk duduk sejenak mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara yang didoakan oleh Rasulullah dengan doa naddarallahu ra'an sami'a minna maqalan fawa'ahu kama sami'a. Semoga Allah memberikan cahaya bagi seseorang yang mendengarkan hadis kami lalu dia menghafal sebagaimana dia mendengar. Nah, sekarang di hadis yang ke-6 dari hadis Mi'atul Hadis lil Hifdhi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dalam riwayat yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dua hadis yang mulia ini memberikan pelajaran yang besar bagi kita bahwa seluruh amalan soleh haruslah dilandasi dengan dasar iman wahtisaban, yaitu dasar iman dan mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menyebutkan di hadis ini, man qoma ramadhanah, barang siapa yang menegakkan Ramadan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan atau sholat tarawih. Kita tahu bersama Ramadan tidaklah dia dinamakan bulan Ramadan kecuali Romdo. Romdo itu di mana kondisi dan cuaca pada waktu itu sangat panas. Namanya disebut Romdo. Karena puncak-puncak panas di musim panas itu di bulan Ramadan. Di saat syiddatul har, sangat sangat panas sekali, itu di bulan Ramadan. Nah, ini sebab penamaan bulan Ramadan. Ada penamaan yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menginformasikan kepada sahabatnya, qad ja'akum syahru Ramadan syahrum mubarakun. Telah akan datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Kenapa diberkahi? Dikarenakan kasratul a'mali fi, karena banyaknya amalan di dalamnya. Hampir seluruh rukun-rukun Islam dilakukan di dalamnya kecuali haji. Salat iya, puasa iya, sedekah iya, zakat iya, birrul walidain iya. Jadi hampir seluruh amalan soleh dikerjakan di bulan Ramadan kecuali haji. Maka dia dikenal dengan syahrul mubarak, syahrun yang diberkahi karena kasratul khairi fiha, banyaknya kebaikan di dalamnya. Fihi yuftahu abwabul jannah, di dalam bulan Ramadan kata Rasulullah dibuka pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu surga. Ditutup pintu-pintu neraka. Wa yughlaqu syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu di bulan Ramadan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada daripada 1000 bulan. Rasulullah di hadis ini memotivasi bagi para sahabatnya dan bagi kita semua, yang mana kita ini banyak kekurangan dari sisi ibadah, malas-malas dari sisi ketaatan dan yang lainnya. Maka bulan Ramadan nanti akan memberikan lagi kepada kita kesempatan untuk perbaikan, untuk kesempatan meraih kebaikan yang banyak
Di antaranya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Man qoma ramadhanah. Kemudian Rasulullah menyebutkan imanan wahtisaban. Nah, dalam ilmu nahwu, iman di sini adalah maf'ulun li ajli, yaitu ismun mansubun yuzkaru li sababi uqu'il fi'li. Di mana maf'ul li ajli ini disebutkan sebagai bentuk alasan terjadinya perbuatan. Jadi kita menegakkan Ramadan, menjalankan salat malam di malam harinya, berpuasa di siang harinya, itu semua karena iman. Karena iman, bukan karena yang lainnya, bukan karena banyaknya onde-onde, bingkak dan yang lain, bukan itu. Tapi karena apa? Karena iman, dasar iman. Ini penopang atau dasar amalan. Sehingga kadang ada yang bertanya, Ustaz, apa yang perlu kita siapkan ini? Sebulan lagi, sebulan lebih lagi Ramadan. Maka yang Anda persiapkan adalah iman, imaniyah. Dasar imaniyah Anda harus miliki sebelum masuk di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa Ramadan bagi mereka yang beriman saja, yang memiliki dasar iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tidak bagi yang lainnya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang enggak orang beriman enggak hai. Istilah anak-anak itu. Wahai orang-orang yang beriman, berarti selain orang yang beriman enggak hai. Enggak diseru, enggak diperintahkan, enggak dilarang. Karena percuma, la tanfa'ul istijabatu bil badani dunal qalbi. Tidak akan bermanfaat istijabah seseorang itu hanya dengan badannya saja, tanpa ada dasar imaniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sementara mereka mendasari dengan iman, maka baginya kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang setimpal kelak di akhirat. Jadi ini modal utama untuk masuk di bulan Ramadan adalah iman. Dasar iman harus kita miliki. Jadi murid-murid kita di kelas mungkin bisa dibekali tentang keimanan ini sebelum mereka masuk di bulan Ramadan, sehingga mereka tidak berat menjalankan puasa, tidak berat menjalankan sholat malam dan ibadah-ibadah yang lainnya. Istilahnya ini apa? Peringan ibadah. Tak kalah seseorang punya dasar iman, sehingga dia mengetahui aku ini diperintahkan oleh Allah. Allah itu tidaklah memerintahkan kecuali maslahat. Ini untuk kebahagiaanku kelak di akhirat. Yang mana ini adalah kampung akhirat. Ini adalah Rasulullah yang memerintahkan juga. Dia beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, hari akhirat dan yang lainnya. Punya dasar iman. Sehingga anak-anak kita mudah untuk disuruh berpuasa, mudah untuk menjalankan aktivitas di bulan Ramadan. Jadi harus ada dasar iman. Kemudian yang kedua adalah dasar ihtisab. Ihtisab ini adalah roja atau rogobah, di mana seseorang itu di antara motor pendorongnya, tak kala dia ingin melakukan amalan, yaitu ada yang dia harapkan. Coba para ustadz dan ustadzah yang ada di sini datang berpagi-pagi kerja di sini, ya, kemudian pulang jam 3 berlelah-lelah gitu. Jam berapa itu? 8, 9, 10, sekitar 7 jam ya. Dari jam 7 sampai jam 3 siang. Ada 8 jam ya, Masya Allah. Jam 8. Ada harapan yang dia ingin yang dia ingin raih.
dari apa? Dari aktivitas yang dia lakukan. Nah, kalau sekiranya ada tukang yang kerja mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore, saya taruhlah tukang tersebut saya kasih gaji 200.000 per hari. Qadarullah, saya lagi nggak ada uang nih, Pak tukang tolong ya, maaf Wan, ini saya nggak gaji kamu untuk beberapa hari ke depan karena saya lagi nggak ada uang. Kira-kira Pak tukang ini mau nggak dia melanjutkan pekerjaannya? Nggak mau kira-kira kan? Kenapa? Karena nggak ada pendorong utama yang dia menyebabkan dia melakukan pekerjaan, itu apa? Mengharap gaji, ya kan? Tapi kalau sekiranya tukangnya ini beriman kepada Allah, ya sudah Pak Ustadz, saya nggak apa-apa digaji karena saya berharap in ajri illa Allah. Pahalaku, upahku itu hanya aku harap dari Allah saja, sebagaimana perkataan para nabi dan para rasul. In ajriya illa Allah. Nah, jadi tukangnya tetap istimror dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena ada dasar iman. Dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun harapan dari sisi finansial duniawi dia nggak dapat, tapi dia tetap bekerja. Kenapa? Karena dasar iman. Dia biasanya tukang yang seperti ini punya nilai plus, ya kan? Akan dicari-cari orang. Orang akan bergantian antrian untuk menggunakan tenaganya bekerja. Kenapa? Karena ada dasar imannya tadi. Masya Allah, tukang itu meskipun nggak dapat gaji, dia tetap bekerja, ikhlas dia, karena dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala upahnya. Ini akan dicari, paham? Jadi ini motor pendorong kita tak kala kita melakukan amalan soleh di bulan Ramadan. Senantiasa kita tanamkan pada diri kita bahwa kita mengharap pahala, mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal balasan di dunia adalah ketenangan hidup, insyirahus sadr, kelapangan dada, kebahagiaan hidup. Yang mana seseorang tidak bisa meraih kebahagiaan akhirat kecuali mendapatkan dulu kebahagiaan di dunia. Ini syarat mutlak untuk mencari kebahagiaan di akhirat, dengan dia meraih dulu kebahagiaan di dunia ini. Imanan wahtisaban. Dua alasan ini yang membuat seorang mukmin itu tetap mengerjakan mulai dari awal hingga akhir Ramadan. Hingga akhir Ramadan. Kenapa? Karena dasar iman. Ternyata Ramadan ini hanyalah madrasah. Istilahnya tempat penggemblengan, tarbiyah dan pendidikan selama sebulan untuk 11 bulan berikutnya, ya kan? Untuk 11 bulan berikutnya. Karena yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas yang kita jalankan di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Di sini ada roja, ada harapan. La'alla itu adalah at-tarajji wat tawakkul, harapan yang mungkin bisa terwujud. Ini yang diharapkan oleh Allah. La'allakum tattaqun. Tattaqun di situ dalam ilmu nahwu adalah fi'il mudhari, bahwa istimror harapan Allah Subhanahu wa taala itu agar kalian bertakwa. Nah, dari bulan Ramadan ini kalian dididik selama sebulan untuk menjadi orang yang bertakwa. Bukti dari hal itu, coba kita perhatikan ya. Tak kala kita di siang hari ya menahan lapar dan menahan haus, ya kan? Atau menahan dari segala yang membatalkan puasa. Sementara kita bisa aja masuk-masuk di kamar gitu, atau di kamar mandi minum gitu. Kemudian masuk di warung yang ditutup tirai, nggak ada yang lihat kan? Bisa aja kita lakukan. Cuma karena muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita tinggalkan semua itu. Tak kala ada orang yang mencaci kita, ngajakin kelahi kita, maka kata Rasulullah, faqul lahu, katakan kepadanya, inni shaimun, sesungguhnya aku berpuasa. Nah, jadi bulan Ramadan adalah madrasatut taqwa yang mendidik kita menjadi hamba-hamba muttaqin
11 bulan berikutnya. Tak kala ada seorang ulama ditanya tentang nama ulama tersebut adalah Bishrun Al-Hafi. Seorang ulama ditanya tentang suatu kaum atau manusia yang dia semangatnya itu hanya di bulan Ramadan. Semangat ibadahnya di bulan Ramadan, semangat ibadahnya juga di bulan Ramadan. Bagaimana menurut antum ini? Kata ulama tersebut, bi'sal qaumu qaumun ya'rifuna lillahi haqqa illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang hanya mengenal hak Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Ini adalah kaum yang paling buruk. Kenapa? Karena seakan-akan Allah itu tidak ada di bulan Syawal, di bulan Ramadan dan seterusnya. Ini menuntut kita bahwa di bulan Ramadan adalah awal mula istiqomah dalam ketaatan. Awal mula dalam istiqomah ketaatan. Sehingga nanti di bulan Syawal kita langsung disodorkan lagi dengan puasa 6 hari. Kita disodorkan lagi dengan sholat malam dan seterusnya ibadah-ibadah yang lain agar kita itu istimror di dalam ketaatan. Nah, tak kala kita sudah menjalankan puasa, menjalankan sholat malam dengan dasar iman dan ihtisab, maka keutamaannya disebutkan dalam hadis ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dosa apakah ini? 6 dosa-dosa kecil. Karena disebutkan dalam hadis yang lain, di hadis Mi'atul Hadis juga, bahwa idza jatanabatil kabair, apabila dia menjauhi dosa-dosa besar, berarti mafhumnya yang diampuni dengan sebab amalan itu adalah dosa-dosa kecil. Yang diampuni dengan sebab amalan adalah hanya dosa-dosa kecil. Sementara dosa-dosa besar yahtaju ila taubah, butuh kepada taubat. Tak kala ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah yang dia pernah mencolek atau mencuel wanita gitu yang bukan mahramnya, datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah ini dan sahabatnya sedang sholat asar, dan dia ikut juga masuk sholat asar. Setelah selesai sholat, dia menghampiri Rasulullah dan mengatakan, Rasulullah, aku begini dan begitu. Kemudian Rasulullah berkata, apakah engkau sholat berjamaah bersama kami tadi? Kata pemuda ini, iya. Langsung turun ayat, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan. Ya sudah, kamu kesalahanmu itu dihapus dengan sebab engkau sholat asar berjamaah tadi. Nah, jadi dosa-dosa kecil itu diampuni dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Rasulullah bersabda di hadis ke-18 dari Arba'in Nawawi, ittaqillaha haitsuma kuntah wa atbi'is sayyi'atal hasanatan huha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, wa atbil sayyi'atal hasanah, dan sertakanlah terus menerus keburukan yang Anda lakukan dengan kebaikan. Jadi, karena syaitan itu akan selalu menjauhkan kita dari kebaikan di saat kita melakukan kesalahan. Itu pasti, otomatis itu. Pasti kita futurnya. Dan tapi bagaimana melawannya? Yaitu segera mungkin melakukan ketaatan agar kita tetap semangat menjalankan aktivitas ibadah di bulan Ramadan ataukah di luar bulan Ramadan. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.